Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jemaah sekalian, aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di subuh hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir untuk sama-sama kita mempelajari salah satu bahasan yang penting yang sepatutnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menjadikan dirinya dan keluarganya selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah bagian dari implementasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang seringkali kita dengar dan insyaallah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan insyaallah ta'ala di ba'da subuh ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita risalah atau kutayyib yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, atau yang sudah kita terjemahkan dengan judul Panduan Mendidik Anak, karya dari Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak, terutama anak-anak yang baru dilahirkan atau masih bayi. Kita sudah sampai langkah yang ke-6. Dan sebagaimana kita tahu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan itu adalah usaha yang berproses, usaha yang tadarrujan, usaha yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita, ahli tafsir, ahli bahasa, ketika menjelaskan tentang makna tarbiyah, itu tidak lepas dari yang namanya konsepsi syai'an fa syai'an, halan fa halan, wa qalilan qalilan, yaitu langkah demi langkah, step demi step, dan sedikit demi sedikit. Artinya mendidik tidak bisa mendadak. Mendidik itu adalah ikhtiar atau upaya hamba dalam rangka untuk menjaga, melindungi, dan dalam rangka untuk menghantarkan taufik atau hidayah Allah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Tapi diterima atau tidak di luar dari kemampuan kita, hidayah tersebut itu berada di tangan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Karenanya di dalam risalah ini itu menarik adalah Syekh itu memberikan penjelasan dulu tentang dua macam hidayah, ya, sebagaimana sudah kita bahas, yaitu hidayah yang pertama adalah hidayah yang bersifat taufik, al-qabul wal ilham, yaitu hidayah yang bersifat taufik, penerimaan, ya. Ini adalah berada di tangan Allah. Kita nggak bisa dan nggak mampu untuk menjadikan siapapun bisa menerima hidayah. Kita cuma bisa menghantarkan saja, menyampaikan saja. Nah, karenanya hidayah yang kedua adalah hidayah yang kita sanggupi, yaitu al-bayan wal irsyad wan nush, yaitu hidayah berupa penjelasan, bimbingan dan nasihat. Dan ini dimiliki oleh
segenap manusia, terutama para nabi dan para rasul. Hatta para nabi dan para rasul tidak bisa menjadikan semua manusia menerima dakwah beliau, padahal mereka adalah manusia yang paling hebat, ya. Nah, apalagi kita. Nah, karenanya kita tidak dituntut Allah untuk menjadikan siapapun, termasuk anak-anak kita itu, ya, itu dipaksa untuk menerima hidayah. Itu enggak bisa. Makanya pendidikan bukanlah pemaksaan, tapi pendidikan adalah ikhtiar yang kita lakukan dengan penuh kesabaran, langkah demi langkah, step by step, ya, dan harus dengan hikmah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita figur, contoh, terutama dalam pendidikan, yang mana figur atau contoh ini Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, baik dari kalangan para nabi dan rasul, dan terutama seorang sosok yang istimewa, bukan nabi dan bukan rasul. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Luqman alaihi salam. Dan Allah puji beliau, ya, di awal-awal ketika menyebutkan tentang Luqman, ya, ketika Allah menceritakan tentang Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan sesuatu yang istimewa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Luqman al-hikmah. Ya, anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Luqman disebut dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Dan hendaknya setiap orang tua berusaha untuk belajar dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya dengan mengambil contoh dari orang-orang yang istimewa di dalam Al-Quran, di antaranya Luqman, agar kita bisa menjadi orang tua yang hakim, orang tua yang hikmah. Dan hikmah ini tidak akan bisa kita tegakkan sebagaimana kata Ibnul Qayyim, kecuali dengan 3 hal, dengan 3 rukun. Ya, yaitu yang pertama, kita nggak bisa hikmah kecuali harus dengan ilmu. Ilmu nggak bisa kita peroleh kecuali dengan belajar. Karena tidak ada manusia yang diciptakan itu sudah dalam keadaan aliman, dalam keadaan berilmu, nggak ada. Ya, semua manusia diciptakan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan jahil. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Artinya kita benar-benar dalam keadaan kosong dari pengetahuan, kosong dari ilmu. Dengan kata lain, kita semua jahil. Ya, kita semua asalnya jahil. Dan karena itulah kita diperintahkan untuk menghilangkan kejahilan kita, yaitu dengan belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena Allah berikan, ya, instrumen kepada kita untuk belajar. Makanya Allah sampaikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan kami karuniakan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini instrumen yang Allah berikan kepada anak-anak manusia agar kita bisa memperoleh ilmu. Dan tidak ada ilmu yang paling penting bagi seorang hamba melebihi daripada ilmu atau ma'rifah atau pengetahuan mengenali penciptanya, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam surat Muhammad mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, artinya ilmuilah, ini perintah Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karenanya tidak ada ilmu yang paling penting dan paling bermanfaat bagi seorang hamba melebihi daripada ilmu mengenali penciptanya, Allah Azza wa Jalla. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita instrumen untuk belajar, termasuk anak-anak kita, maka kita perhatikan ternyata yang Allah sebutkan pertama kali pendengaran, kemudian baru penglihatan, baru kemudian pemahaman. Berarti tugas kita adalah, ya, mempergunakan instrumen ini dalam rangka untuk mengisi diri kita dengan ilmu dan menghilangkan kejahilan. Karena seorang hamba
Apabila dia tidak diisi dengan ilmu, seperti gelas apabila tidak pernah diisi, maka akan senantiasa kosong. Ya, agar gelas ini bisa ada isinya, maka harus diisi. Dan kita sebagai orang tua, kita pendidik, tugas kita adalah menyampaikan ilmu kepada anak kita, memberikan nasihat. Dan kita nggak akan bisa menyampaikan nasihat, ibaratnya kita mengisi gelas anak-anak kita yang masih kosong, kecuali kita harus sudah punya isinya. Bagaimana kita bisa mengisi ya gelas kosong, ibaratnya tangki kosong anak kita, sementara tangki kita sendiri masih kosong. Ya, karenanya kita harus mengisi dulu ya tangki kita dengan terus belajar. Karenanya seseorang nggak akan bisa hikmah kecuali dengan belajar. Tapi ternyata orang yang punya ilmu tidak serta-merta menjadikan dia bijak. Karena yang kedua, orang itu akan bisa menjadi hakim, bijak, apabila dia itu memiliki al-hilmu. Makanya dikatakan haliman. Hilm. Apa hilm? Yaitu lemah lembut. Ya. Hilm itu santun, tidak kasar, tidak kaku, tidak bengis, tidak jahat. Dan asalnya manusia itu senang dengan kelemah lembutan. Dan Allah jadikan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam manusia yang paling halim, yang paling lemah lembut. Ya. Allah Azza wa Jalla, Rabb kita yang paling mengetahui. Allah lihat di antara hamba-hambanya ternyata manusia yang hatinya paling bersih, akhlaknya paling mulia, orangnya paling penyabar adalah baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bersih hatinya melebihi Nabi. Tidak ada manusia yang paling baik akhlaknya melebihi Nabi. Ya, manusia yang istimewa. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian muliakan Allah, yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang kelemah lembutan Nabi, itu enggak dilepaskan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan disebabkan dengan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam linta lahum, bersikap layyin, lemah lembut kepada mereka. Ya. Jadi artinya dengan kelemah lembutan Allah, dengan rahmat dari Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu bersikap lemah lembut. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak memiliki kelemah lembutan, itu tanda Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Allah tidak memberikan rahmat. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu menjelaskan sebagai pelajaran bagi siapapun yang memiliki akal, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau itu bersikap bengis dan berhati kasar, niscaya mereka akan menyingkir darimu, enggak mau dekat-dekat denganmu. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwasanya kalau seseorang itu keras, kaku, bengis, orang enggak suka dekat sama orang kayak gini. Dan Allah menyampaikan ini kepada Nabi kita, dan Nabi kita orang yang paling lemah lembut. Ya, tapi Allah tetap memberikan peringatan. Kalau sekiranya engkau berhati kasar, bengis, berbuat jahat, orang akan menjauh darimu. Ini pelajarannya ternyata fitrahnya manusia asalnya senang dengan kelemah lembutan. Apalagi anak kita yang masih kecil ya jemaah, yang masih berada di atas fitrah. Karenanya sungguh suatu hal yang tidak bijak sama sekali di awal-awal usia kehidupan mereka, ternyata orang tuanya berlaku tidak baik. Orang tuanya berlaku kasar. Orang tuanya berlaku bengis kepada anak-anaknya. Maka ini termasuk kezaliman. Ya. Nah, karena itulah kita harus belajar untuk bisa lemah lembut. Tapi Ustaz, anak ini orangnya memang kasar Ustaz, anak orangnya keras. Gak ada alasan ya jemaah. Sebagaimana asalnya kita ini bodoh, maka namanya tabiat itu bisa terbentuk. Dan asalnya tabiat kita itu berada di atas kebaikan. Kenapa kita menjadi keras? Kenapa kita menjadi kaku? Itu karena adanya
mungkin proses dari pola asuh yang diterapkan oleh orang-orang tua kita, yang mana mungkin mereka juga belum belajar, akhirnya membentuk tabiat kita. Tapi bisa diubah, ya. Dan mengubahnya itu harus dengan usaha, diantaranya ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan kesantunan, kelemah lembutan itu diperoleh dengan tahallum, dengan cara kita belajar lemah lembut. Ya. Oleh karena itulah akhlak itu ada dua macam ya jamaah. Ada akhlak yang majbulah, akhlak yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masing orang dengan karakter-karakternya, dengan watak dan tabiatnya. Tapi karakter yang udah Allah tanamkan ini, itu tidak mungkin ada yang langsung disifatkan jelek, tidak, ya. Karena Allah menciptakan kita asalnya dalam keadaan yang baik. Nah, kemudian ada namanya yang kedua, akhlak al-muktasabah, akhlak yang kita dapatkan dengan cara usaha, ya, dengan cara upaya. Nah, termasuk anak-anak kita itu bisa dibangun akhlaknya, karakternya, yaitu bagaimana kita berusaha untuk membersamai mereka. Dan akhlak itu diserap ya jamaah sekalian. Akhlak itu ditularkan, akhlak itu dicontohkan. Bukan hanya sekedar ditalkinkan, bukan hanya sekedar dilafalkan atau dinasehatkan belaka, tidak. Tapi yang namanya akhlak itu dicontohkan. Dan kita itu bisa menunjukkan dua bentuk lisan. Sebagaimana kita tahu ya, lisan itu kan lidah. Tapi ternyata lisan itu ada dua macam. Ada namanya lisanul qauli wa lisanul hali. Lisanul qaul, perkataan kita. Lisanul hal, perbuatan kita. Ternyata kita punya dua lisan. Lisan berupa lidah kita dan lisan berupa perbuatan kita. Dan yang paling dominan menularkan adab, akhlak, itu bukan lisanul qaul, bukan cuma ucapan. Tapi yang akan menularkan entah itu kebaikan atau keburukan adalah lisanul hal, perbuatan kita. Apa yang kita lakukan di depan anak-anak kita, itu yang paling dominan mempengaruhi mereka. Karena Allah karuniakan kepada mereka penglihatan, dan penglihatan mereka meskipun berkembangnya belakangan, tapi inilah yang lebih dominan mempengaruhi daripada apa yang mereka dengarkan. Nah, oleh karena kita harus berhati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, rukun dari hikmah adalah apa? Adalah at-ta'anni atau al-anatu, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, ya, tidak pengen cepet-cepetan. Lawannya adalah istijal, yaitu tergesa-gesa. Ternyata banyak di antara kita, sadar nggak sadar, kita itu senang atau seringkali tergesa-gesa. Dan ketergesa-gesaan inilah yang menyebabkan manusia itu banyak jatuh kepada imma perbuatan kezaliman, dan ujung-ujungnya adalah kepada kegagalan. Makanya ulama kita menasihatkan apa? Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka akan ditimpa dengan kegagalan. Akan gagal. Contoh misalnya, orang tua pengen anaknya ini menjadi anak yang penurut. Karena dia nggak punya ilmu dan dia tergesa-gesa. Caranya apa? Ketika dia melihat anaknya itu kok ada kecenderungan membantah, padahal membantah di usia anak-anak itu sebagaimana diterangkan oleh para ahli dan ulama kita, namanya al-inad, itu adalah perkembangan yang alami. Karena nggak punya ilmu, dianggap ini anak durhaka padahal masih kecil. Jadi ketika dia nganggap anaknya durhaka, maka dia langsung membentak anaknya, diam kamu harus nurut sama abi, kamu harus ini dan itu. Akhirnya pendekatannya dengan cara-cara yang kasar. Nah, biasanya cara yang kasar ini ya jamaah sekalian, itu akan membuahkan kejelekan. Bisa jadi si anak ini yang dikasari, dia akan menjadi anak yang penakut, anak yang akan menutup diri, anak yang tidak suka bersosialisasi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan yang namanya keamanan, al-amnu atau secure. Dia nggak merasa tenang dan aman. Orang tuanya aja berbuat kasar sama dia, sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan dari orang tuanya. Makanya hidupnya selalu diliputi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan itu mempengaruhi dan menggerogoti jiwanya. Akhirnya apa?
akan mempengaruhi fisiologis. Udah usia 8 tahun, 9 tahun masih suka ngompol misalnya. Itu disadari nggak disadari ternyata akibat dari orang tua yang kasar dan keras. Ya. Atau yang kedua, si anak ini yang dikasari dan dikerasi, ya, dan anak ini tabiatnya dia punya tabiat yang juga cukup keras. Ya. Yang terjadi adalah apa? Dia akan menjadi anak yang senang membantah, lebih resisten lagi di dalam membantah dan menentang orang tuanya, menjadi pemberontak, ya, tamarrud, ya. Jadi orang tuanya keras, dia semakin keras. Nah, oleh karenanya cara-cara keras itu di dalam pendidikan itu adalah suatu hal yang tidak hikmah, ya. Nah, tapi jangan disalahpahami, berarti kita nggak boleh bersikap tegas dong. Bisa tegas, orang tua harus tegas, tapi tidak boleh keras, karena tegas dan keras berbeda, ya. Karena keras itu mesti akan kontradiksi dengan kelemah lembutan, tapi tegas bisa berbarengan dengan kelemah lembutan. Taib. Jadi jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antara hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu dia harus bersikap hakim, hikmah, bijaksana. Ya. Dan dari sinilah kita bisa berangkat untuk menerapkan konsepsi pendidikan kita. Berarti kita harus punya ilmu, dan ilmu itu harus kita amalkan sehingga kita menjadi sosok yang lemah lembut. Ya, mungkin tadinya kita belum belajar. Kita ini temperamental. Kita ini gampang emosi. Ibaratnya sumbu kita pendek. Dikit-dikit kita teriak-teriak marah-marah. Berarti ada sesuatu dengan diri kita. Berarti ada penyakit di dalam diri kita. Apalagi bagi laki-laki ini, mohon maaf nih. Ya. Sekali lagi mohon maaf, bagi laki-laki. Laki-laki itu bukanlah sosok yang seharusnya temperamental. Bukanlah sosok yang seharusnya itu gampang marah. Karena laki-laki itu seharusnya lebih mampu untuk mengendalikan emosinya. Allah ciptakan kita sebagai pemimpin. Ya, makanya Allah jadikan apa yang namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karenanya laki-laki harus memiliki sifat ar-rujulah, maskulinitas. Dan maskulinitas di dalam Islam itu adalah apa? Ketegasan di dalam kelemah lembutan. Karena laki-laki seharusnya di dalam Islam harus lebih mampu untuk meregulasi emosinya. Memang beda sama wanita. Wanita Allah ciptakan lebih didominasi dengan emosi dan perasaan, belum lagi dipengaruhi faktor hormon di dalam tubuhnya, sehingga mereka cenderung lebih gampang distimulasi dengan lingkungan yang memicu emosinya. Kadang-kadang nangis, ngambek dan lain sebagainya. Karenanya apabila laki-laki ini ngelihat istrinya ngambek ikut ngambek, istrinya marah ikut marah, ya, jadi dia dipengaruhi oleh emosi istrinya, bahkan lebih parah lagi, istrinya ngambek, lebih ngambek lagi suaminya. Berarti ini laki-laki kehilangan rujulah, ya, kehilangan sifat maskulinitasnya. Karena seharusnya ketika istri itu lagi ngambek, nggak ikut ngambek. Tapi kita bagaimana bisa berusaha untuk apa? Menenangkan istri kita, gitu loh. Nah, oleh karenanya ya jamaah, di zaman ini yang mana banyak laki-laki itu kehilangan sifat rujulah, makanya nggak heran. Seperti waktu itu yang kita lihat ada berita viral, ya, seorang selebgram dihajar habis-habisan oleh suaminya, dipukul, dihantam, ditendang sampai kena bayinya. Itu luar biasa. Ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki. Bahkan ini termasuk perbuatan biadab sebenarnya. Wanita itu nggak boleh dipukul ya jemaah. Dan sekalipun ada anjuran memukul, itu memukul yang sifatnya ta'dib, pendidikan, tidak untuk menyakiti. Karena asalnya wanita, meskipun mereka berbuat salah, asalnya mereka nggak boleh dipukul. Hatta dipukul pun ada dhawabitnya. Islam ini agama yang sangat menjaga, ya, hak-haknya muslim dan muslimah. Apalagi wanita di dalam Islam itu dipelihara dan dilindungi. Jangankan dalam kondisi damai, dalam kondisi perang, kita udah diajarkan di dalam agama kita, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh orang-orang sudah tua, nggak boleh membunuh wanita, ya, kecuali apabila wanita itu memang terbukti dia misalnya ikut
perang, ikut membunuh kaum muslimin. Asalnya wanita nggak boleh disakiti dan nggak boleh dibunuh. Ya. Meskipun wanita itu melakukan keburukan dan kejahatan, itu nggak boleh langsung digampar, ditendang dan lain sebagainya. Itu bukan sifatnya seorang muslim. Ya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang keluar dari sifat rujulah, sifat maskulinitas seorang laki-laki. Karena laki-laki itu pelindung bagi keluarganya, bukan yang malah menyakiti keluarganya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian mengatakan Allah berikan kepada kita kewajiban sebagai laki-laki untuk menjadi pemimpin. Kita harus mengenali tentang tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita potensinya untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk belajar, untuk mengenali potensi tersebut yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan dengan sebaik-baiknya. Adapun kalau kita keliru sekali dua kali, itu sifat manusiawi, dan segera kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dari sini makanya jamaah sekalian, kita harus juga penting memahami tentang tugas, peran dan tanggung jawab dari masing-masing kita. Baik. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keistimewaan memiliki anak perempuan, dan itu menunjukkan bagaimana Islam itu sangat memperhatikan anak-anak perempuan, di mana di zaman dahulu anak-anak perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang rendah, inferior, yang hina. Islam datang, Islam muliakan wanita. Ya. Nah, kemudian di bab yang ke-6 ini adalah bab yang memang ada ikhtilaf di dalamnya, namun oleh penulis, ya, karena penulis itu sepertinya beliau juga condong ke madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga jumhur, ya, yang berkaitan dengan masalah sunnahnya mengazani telinga bayi yang baru lahir. Ya, jadi mengazani bayi yang baru lahir. Sebagaimana kata penulis, ya, yaitu Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, di antara sunnah yang selayaknya bagi seorang muslim amalkan adalah azan di telinga bayi yang baru lahir. Jadi beliau anggap ini sunnah. Kenapa? Karena beliau, ya, berdalil dengan hadis Nabi yang mulia alaihi wassalam. Hanya saja nanti kita perlu terangkan ada perbedaan pendapat tentang status hadis ini. Dan ini menunjukkan, ya jamaah, bahwasanya sebagai seorang muslim, seseorang itu sebelum melakukan sesuatu, apalagi yang ada kaitannya dengan ibadah, maka dia harus punya ilmunya terlebih dahulu. Makanya di antara perbedaan nih antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah wal ahwa, perbedaan antara pengikut sunnahnya Nabi dengan pengikut bid'ah dan hawa nafsu di dalam ihtijaj, di dalam berhujjah. Ahlus sunnah itu adalah apa? Istadallu, ya, thumma i'taqadu. Ahlus sunnah itu mereka berdalil dulu, artinya mencari dalil dulu, baru kemudian membangun keyakinan atau hukum dari dalil. Ya, artinya cari ilmu dulu, baca dulu Al-Quran dan hadis, baru kemudian dari situ mereka membangun hukum, mereka membangun keyakinan. Itu ahlus sunnah. Beda sama ahlul bidah wal ahwa. Ahlul bidah wal ahwa adalah i'taqadu thumma istadallu. Mereka meyakini dulu suatu keyakinan, kemudian baru cari-cari dalil, baru kemudian mencari-cari dalil untuk melegitimasi keyakinan atau perbuatan mereka. Itu bedanya. Jadi orang-orang ahlul bidah melakukan suatu amaliyah dulu, atau meyakini suatu keyakinan dulu, baru kemudian cari dalil. Dan biasa dalil yang dicari dalil-dalil mutlak, dalil umum, baru dikait-kaitkan dan dikhususkan. Adapun ahlu sunnah yang mengikuti tuntunan Nabi SAW, mereka tidak mengamalkan sesuatu sampai jelas ada dalilnya, sampai jelas ada asarnya dari sahabat misalnya. Apabila tidak ada dalilnya, maka mereka berhenti. Karena kewajiban kita itu hanya diperintahkan untuk ittiba, ittabi'u wa la tabtadi'u. Cukup ikuti, nggak perlu mengarang-arang, membuat-buat. Agama kita ini agama
ittiba, dan Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk dijadikan sebagai contoh teladan dan panutan. Karena yang paling tahu tentang jalan menuju kepada Allah, yang paling tahu jalan menuju ke surga, yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, Rasulullah SAW. Dan kita nggak akan bisa menuju kepada Allah, masuk ke surganya Allah, mendapatkan ridho dan cintanya Allah, kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Karena apabila kita membuat-buat ngarang-ngarang jalan menuju kepada Allah, berarti kita sadar nggak sadar merendahkan Rasulullah SAW. Dan kita menganggap kita lebih pintar dibandingkan Nabi yang mulia SAW. Karenanya tugas kita ikuti Rasulullah SAW. Apalagi dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah dunia kita diperintahkan ya untuk boleh kita berinovasi dan berkreasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi urusan ibadah enggak ada jalan bagi kita kecuali hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma seseorang melakukan ibadah 1000 tahun, tapi dia enggak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia ya jemaah. Sayang waktunya, sayang tenaganya, ya. Dan semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, oleh karenanya hendaknya seseorang tetap berpijak kepada dalil, berpijak kepada hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya, dan kemudian kita berusaha untuk apa? Untuk memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita terdahulu. Itu metodenya Ahlus Sunnah. Nah, ini juga diajarkan oleh penulis. Ya. Hendaknya sunnah selayaknya bagi seorang muslim adalah azan di telinga bayi. Baru beliau nukilkan di dalilnya ini, yaitu dari Abu Rafi', dari ayah beliau mengatakan bahwa saya melihat adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis salah. Rasulullah SAW itu pernah mengumandangkan azan, layaknya azannya salat di telinganya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma ketika baru dilahirkan oleh ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya. Nah, hanya saja ya jemaah sekalian, inilah betapa luar biasanya agama kita ya jemaah. Agama kita itu nggak sama agama-agama lainnya. Agama kita itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keotentikannya, karena Allah karuniakan kepada kita suatu ilmu yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Apa itu? Yaitu ilmu riwayah, al-isnad. Sehingga benar-benar bisa terbukti apakah perkataan atau amalan, apalagi keyakinan itu otentik atau tidak melalui ilmu sanad. Ya. Sehingga kita bisa tahu atau enggak. Ini adalah ketentuan Allah untuk menjaga kemurnian agama kita. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ketika beliau berbicara, ya, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, melainkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu. Makanya ucapan Nabi itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mewahyukan kepada Nabi. Dan tidak keluar dari lisannya Nabi ketika Nabi SAW ngomong itu 3 hal. Pertama, Al-Quran. Al-Quran itu berarti maknanya dan lafadznya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak pernah menyampaikan Al-Quran hanya secara makna saja. Ya, intinya Allah mengatakan demikian. Enggak. Lafadznya, redaksinya dan maknanya dari Allah Nabi sampaikan sebagaimana datangnya. Ketika ditalkinkan oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril mendapatkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Datang kepada kita ya sebagaimana datang asal Allah firmankan perkataan tersebut. Makanya siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, sungguh dia telah kufur.
ya, atau sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini ujiannya Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu, ketika aliran Mu'tazilah yang mana mereka mempelajari tentang konsepsi-konsepsi orang kafir, ya, orang-orang filsafat di dalam memahami agama, akhirnya jatuh ketika itu sebagian kaum muslimin kepada konsepsi Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, artinya ciptaan Allah. Allah menciptakan Al-Quran sebagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan bumi, menciptakan langit, ya, dan lain sebagainya. Padahal, ya, Al-Quran itu perkataan Allah. Kalau perkataan Allah itu adalah bagian dari Allah, bukan makhluk, ya. Sehingga kita nggak boleh mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah, tapi itu adalah perkataan Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Allah itu berbicara. Allah punya sifat kalam, dan sifat kalamnya Allah sempurna, berbeda dengan kita, nggak sama dengan kita, tapi Allah berbicara. Dan apa yang Allah sampaikan itu, ya, didengar oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa Allah itu maha baik, ya jemaah. Allah ciptakan kita, Allah tempatkan kita di negeri ujian ini. Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita bimbingan, dan tidak ada bimbingan terbesar kecuali Allah firmankan bimbingannya, dan kemudian Allah utus manusia-manusia untuk menjadi utusannya agar menyampaikan wahyunya. Dan Nabi kita SAW ketika ngomong itu nggak lepas dari lisannya Al-Quran, ya. Dan kemudian yang kedua adalah hadis qudsi. Ketika Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tapi itu bukan Al-Quran, ya. Jadi Nabi SAW itu menyampaikan firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna, artinya dengan redaksinya Nabi SAW sendiri. Makanya membaca hadis qudsi tidak dihukumi seperti membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apa yang Nabi sampaikan itu adalah sunnah nabawiyah, ya. Jadi memang tuntunan Nabi SAW, manusia yang paling tahu tentang Allah dan jalan menuju kepada Allah, ya. Sehingga apa yang Nabi sebutkan di dalam lisannya itu semua adalah kebaikan, asalkan itu otentik atau valid. Kenapa demikian, ya jamaah sekalian muliakan Allah? Ya, karena kita berada di zaman yang tidak dekat dengan Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada para ulama-ulama kita ahli hadis, yang mana mereka merekam perkataan Nabi SAW dan juga merekam siapa-siapa yang menyampaikan perkataan Nabi, sehingga bisa dicek apakah perkataan ini benar-benar otentik atau tidak dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karenanya semua yang sampai kepada kita itu disampaikan oleh para ulama kita ada sanadnya, dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, kemudian baru sampai kepada imam-imam ahli hadis yang mengumpulkannya. Sehingga dari situlah muncul namanya ilmu riwayah, ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa agama kita, nggak ada di dalam agama lain, sehingga bisa dibuktikan keotentikan dari agama kita, ya. Makanya khabar yang sampai kepada kita dari Nabi SAW itu secara umum disebutkan oleh para ulama ahli hadis itu ada dua. Khabarun mutawatir, khabar yang mutawatir, sama khabar yang ahad. Apa bedanya? Khabar mutawatir itu adalah khabar, berita, informasi, ya, yang mana sumber-sumber yang menyampaikan khabar itu banyak. Saking banyaknya tidak mungkin mereka keliru, mereka lupa, mereka salah, dan mereka bersepakat menyampaikan kedustaan, ya. Itulah datangnya Al-Quran kepada kita, mutawatir. Makanya mutawatir itu sesuatu yang bersifat qat'i, pasti benar, nggak mungkin salah. Kayak gambarannya ibarat misalnya saya saat ini hadir di hadapan antum semua, saya mengatakan A, masing-masing antum semuanya mendengarkan A, sama. Kemudian di rumah antum sampaikan ke istri antum, ya, hal yang sama A, ya. Nah kemudian istri antum ketemu sama istrinya si fulan, jadi kemarin suamiku ngomong ini loh A, ternyata oh iya benar A. Jadi artinya apa? Artinya khobar yang sampai itu, ya,
itu ternyata diketahui oleh banyak orang. Saking banyaknya nggak mungkin keliru atau salah, itu mutawatir. Tapi ternyata khabar mutawatir ini nggak banyak ya jemaah. Dari hadisnya Nabi, kalau Al-Quran itu pasti mutawatir. Itu diantara syarat. Ya, jadi ternyata yang paling banyak dari hadis Nabi itu yang sifatnya ahad. Ahad itu memang secara bahasa artinya satu. Tapi para ulama menerangkan ahad itu adalah riwayat yang sampai kepada kita tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Tidak mencapai derajat mutawatir. Makanya para ulama menyebutkan sifatnya dhon. Hadis ahad itu sifatnya dhon, spekulatif. Karena itu agar sesuatu yang spekulatif ini bisa hilang menjadi yakin, dicek, diperiksa. Ada hadis ahad, contoh misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ini hadis yang setiap rantainya hanya diriwayatkan oleh satu. Ya. Itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, artinya ternyata hadis ini tuh tidak didengarkan oleh banyak orang, ya, dan juga tidak disampaikan oleh banyak perawi. Sehingga hadisnya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, karenanya disinilah berperan namanya ilmu, ya, riwayah, ilmu jar wa ta'dil, dicek siapa yang menyampaikan. Oh, ternyata yang menyampaikan adalah Sayyidina Umar. Semua kaum muslimin kecuali ahlul bidah bersepakat, ya, berita dari sahabat Nabi semuanya adalah diterima, makbul. Karena semua sahabat itu udul wa thiqah. Semua sahabat Nabi itu kredibel dan thiqah, dan pasti benar. Karena nggak ada sahabat yang dituduh berdusta dan sebagainya. Ya, semua sahabat Nabi itu disepakati semuanya beritanya adalah thiqah. Nah, yang jadi masalah adalah setelah generasi sahabat, tabi'in. Ya, karena ternyata tidak semua tabi'in itu thiqah, kredibel. Mungkin beliau adalah orang yang jujur tapi ternyata hafalannya tidak kuat. Nah, karenanya dicek oleh para ulama kita, siapa yang menyampaikan ini? Wah, ternyata yang meriwayatkan ini di generasi tabi'in, misalnya si fulan, orangnya baik, akidahnya benar. Ya. Kemudian orangnya juga jujur. Tapi ternyata su'ul hifd. Hafalannya enggak kuat. Hafalannya lemah, hafalannya jelek. Maka ketika tahu hafalannya jelek, riwayatnya ditolak. Riwayatnya ditolak. Makanya kalau kita baca ya bagaimana ilmu hadis itu begitu luar biasa kompleksnya. Tapi inilah diantara ketentuan Allah dalam rangka untuk menjaga keotentikan agama kita. Ya meskipun ya tentunya implikasinya akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Karenanya jamaah, ketika terjadi perbedaan pendapat, seorang muslim ketika mendapati perbedaan pendapat, maka dia berusaha untuk keluar dari perbedaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha untuk menelaah mana dalil yang paling kuat. Makanya dia perlu belajar menelaah, kemudian dia meminta taufik kepada Allah agar dibimbing Allah untuk memilih pendapat yang paling kuat. Kemudian pendapat yang paling kuat itu dia amalkan. Itu seorang muslim, seorang penuntut ilmu. Bukan sebaliknya. Sebaliknya adalah orang-orang itu menjadikan perbedaan pendapat atau khilaf sebagai dalil untuk melegitimasi suatu amalan. Seharusnya kita itu ya ketika ada khilaf, kita mencari tahu mana dalil yang lebih kuat, bukan menjadikan khilaf sebagai dalil. Paham maksudnya ya? Jadi kadang-kadang ada di antara orang ya ketika diingatkan, ya akhi, itu suatu hal yang lemah dan sebagainya. Ini lumrah ya. Maksudnya kita saling mengingatkan. Ya, kemudian alasannya kan ada khilaf, udahlah, ini kan khilaf gitu loh. Padahal sebenarnya kalau ada khilaf, ada perbedaan pendapat, memang kita nggak boleh saling bermusuhan. Tapi kaidah kita adalah apa? Adalah kita berusaha untuk mencari tahu mana yang lebih kuat. Ya, seharusnya demikian. Dan khilaf ada yang mu'tabar sama ada yang tidak mu'tabar. Ya, apabila itu dari salaf, dari zaman dahulu ada khilafnya, maka tentunya ini khilaf yang diakui gitu loh, yang mu'tabar. Nah, oleh karenanya hadis tadi yang disebutkan oleh penulis itu diperselisihkan oleh para ulama.
sebagian ulama, dan ini enggak banyak sebenarnya, ini sebagian kecil dari para ulama, itu menganggap hadis ini adalah hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi. Artinya hadis hasan li ghairihi asalnya hadisnya dhaif, lemah. Tapi karena ada beberapa riwayat lain yang dikumpulkan, yang dihimpun, ternyata memiliki makna yang sama, hadis yang dhaif ini terangkat menjadi hasan. Makanya disebut hasan li ghairihi. Asalnya hadis ini secara satuan itu dhaif, hadisnya lemah. Nah, itu dihukumi hasan li ghairihi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Tuhfatul Maulud. Meskipun beliau akui riwayat Abu Rafi' ini lemah, tapi dengan mengumpulkan beberapa jalan, beliau menganggap hadis-hadis itu saling menguatkan sehingga menjadi hasan li ghairihi. Nah, sementara ulama-ulama ahli hadis yang lainnya, ya, seperti ya Syekh Syuaib Al-Arnaut dan lain sebagainya, itu menganggap hadisnya dhaif. Karena hadisnya adalah hadis yang dhaifnya kuat, sehingga menurut mereka hadisnya itu meskipun ada beberapa itu dianggap tidak bisa saling menguatkan, sehingga tetap statusnya dalam dhaif. Ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Awalnya beliau katakan hadisnya hasan. Beliau banyak mengambil faidah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Awalnya beliau katakan hadisnya hasan di dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya, dan beliau masukkan di dalam sahihnya Imam Abi Dawud dan sahihnya Imam At-Tirmidzi. Karena Syekh Al-Albani itu punya penelitian hadis, ya, di antaranya di kitab Sunan. Beliau bikin mana yang sahih dan mana yang dhaif. Makanya ada sahih Sunan Abi Dawud, ada dhaif, ya, Sunan Abi Dawud. Dan beliau masukkan ini di dalam sahihnya, sahih Abu Dawud dan sahih At-Tirmidzi. Lalu kemudian enggak lama kemudian beliau diajak diskusi oleh beberapa murid-murid beliau yang menunjukkan adanya illah, adanya penyakit hadis. Setelah diskusi, akhirnya beliau rujuk dari pendapatnya, dan beliau mengatakan pendapat beliau yang terakhir adalah hadisnya dhaif. Ini menunjukkan apa ya jamaah? Menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia itu berputar mengikuti dalil, bukan mengikuti person. Ya. Jadi di mana dalil itu berputar, itu yang kita ikuti. Makanya kadang-kadang ulama itu punya pendapat yang bisa jadi berubah. Sebagaimana di dalam sejumlah mazhab, ya, mazhab Syafi'iyah itu kan ada qaulul qadim, ya, pendapat lama, ada pendapat baru. Dan ini suatu hal yang lumrah ya jamaah sekalian. Nah, baik. Ya, jadi ala kulli hal, ya, sebenarnya hadisnya ini kalau kita perhatikan, ya, dari keterangan para ulama hadis adalah hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan, ya, dalam hal ini untuk kita masing-masing, ya, ini masalah yang memang kita nggak bisa pungkiri ada khilaf di dalamnya. Karenanya kewajiban kita adalah berusaha untuk membaca, menelaah. Kita baca ini hadis-hadisnya dan dalil-dalil para ulama, sembari kita minta bimbingan kepada Allah. Kemudian baru setelah itu kita boleh, saya lebih condong kepada yang mendhaifkan. Oh, saya lebih condong kepada misalnya Imam Ibnul Qayyim, ya. Setelah saya baca, ya, jadi saya lebih tenang dengan pendapat beliau, maka silakan, ya. Artinya kita di sini berusaha untuk mencari kebenaran, ya. Dan adapun kalau kita keliru, semoga Allah maafu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti sekedar dengan hawa nafsu kita. Artinya ada pendapat, aku ikut yang paling enak aja. Ini namanya talfik. Dan kata Imam Syafi'i, ya, manittaba rukhas, siapa yang mencari-cari keringanan dari pendapatnya para ulama, ya, faqat tazandaqa, maka sungguh dia telah zindik. Itu sifatnya orang munafik. Misalnya, oh, ini ada dua pendapat. Misalnya contoh tentang masalah musik misalnya. Ini yang mengharamkan, ini yang memperbolehkan. Akhirnya dia ambil, yaudah, aneh ngambil yang boleh aja lah, enak kok. Ya, lebih mengikuti hawa nafsunya. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya jamaah sekalian. Karena sebenarnya babnya ini pendek. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau diantara yang menguatkan tentang sunnahnya mengazani telinga bayi. Beliau mengatakan
Wasiru ta'dzin wallahu alam an yakuna ya awwalu ma yaqra'a samal insan kalimat an-nida al-alawi al-mutadammima likibriyai ar-rabbi ya wa 'azamatihi. Rahasia atau hikmah dianjurkannya azan di telinga bayi, Allah yang lebih tahu tentunya, adalah agar yang pertama kali didengarkan oleh manusia saat dia baru lahir adalah kalimat nida, kalimat seruan yang tinggi yang mengandung al-kibriya, kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, wasyahada, dan mengandung persaksian ya, yaitu syahadat, karena kita ketika azan kan ada kalimat syahadat ya. Nah, agar yang yaitu syahadat yang mana ini merupakan ya orang yadkhulu biha fil Islam ya, yaitu yang pertama kali diucapkan untuk bisa masuk ke dalam Islam. Nah, fakana dzalika katalkin ya, katalkini lahu ya syiarul Islam inda dukhulihi ila dunya. Hal ini seakan-akan seperti talqin yang mengandung syiar Islam saat seseorang masuk ke dunia atau baru dilahirkan, seperti orang yang ditalqin dengan kalimat tauhid saat dia meninggal dunia ya. Kama yulaqqan kalimat tauhid inda khurujihi minha. Nah, jadi ketika baru masuk seakan-akan kata Ibnu Qayyim ya ditalqin dengan kalimat tauhid agar ketika dia keluar dari dunia pun juga sama, yaitu ditalqin dengan kalimat tauhid ya. Dan kemudian juga beliau menerangkan wairu mustankar ya usuli athari ta'dini ila qalbihi wa ta'thirihi bihi, yaitu juga suatu hal yang tidak bisa diingkari, dipungkiri akan adanya pengaruh dan efek azan bagi si bayi tadi ya, yaitu untuk hatinya, untuk jiwanya ya, wa illam yash'ur, meskipun dia belum ngerti, meskipun dia belum merasakannya ya. Nah, ma fi dzalika min faidatin ukhra, dan di samping itu juga ada faidah yang lainnya, yaitu apa? Wahia khurubu syaitani min kalimatil adzan, yaitu larinya syaitan, menghindarnya syaitan dari kalimat azan. Nah, ini adalah hikmah yang ingin diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi apa yang beliau terangkan ya jamaah, ketika bayi diazani, berarti bayi ini pertama kali yang akan didengarkan adalah kalimat yang mengandung pujian kepada Allah, kebesaran kepada Allah, pengagungan kepada Allah, sehingga itu akan mempengaruhi jiwanya. Kemudian juga kalimat azan ini menyebabkan syaitan menjauh darinya. Karena itu bagi siapapun yang berpendapat atau mengambil pendapat tentang dianjurkannya mengazani bayi, silakan ya. Dan siapa yang meyakini ternyata ini adalah hadis yang dhaif ya, kemudian dia berpendapat bahwasanya mengamalkan ini suatu hal yang tidak masyru', tidak disyariatkan, juga silakan. Tapi yang perlu diperhatikan, bukan artinya bagi mereka-mereka yang tidak mengamalkan mengazani bayi, maka bayi tidak ditalqin sama sekali. Bagi mereka-mereka yang meyakini ini adalah hadisnya dhaif, maka mereka tetap harus berusaha mentalqinkan anak-anaknya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa? Ini adalah af'alus salaf. Ini adalah perbuatannya para salaf. Jadi meskipun antum tidak meyakini mengazani bayi, maka antum boleh sambari menggendong bayi yang baru lahir, ditalqin dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Kalimat thayyibah itu yang paling utama adalah tahlil, la ilaha illallah, kalimat persaksian. Ya, kemudian juga kalimat-kalimat yang mengandung lafzul jalalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian Al-Qur'an atau kitabullah, kita bacakan Al-Qur'an. Nah, ini semua secara umum, secara mutlak. Artinya kita bebas membaca apa saja selama itu kalimat-kalimat thayyibah. Yang jadi masalah ya jamaah, ini terakhir karena ini bahasan kita sudah selesai bab ini. Yang jadi masalah adalah mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu. Ibnu Qayyim mengkhususkan azan
dibaca karena memang ada dalilnya, meskipun dalilnya diperselisihkan oleh para ulama. Yang jadi masalah adalah mengkhususkan nggak ada dalil, ya, nggak ada dalilnya sama sekali mengkhususkannya. Contoh misalnya, ketika baru punya bayi, akhirnya dibacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ketika diingatkan atau ditanyakan, kenapa Bapak melakukan ini? Loh, kan bagus kita membacakan Al-Quran, kita mentalkin. Ya, kita nggak pungkiri, mentalkin bagus. Tapi yang jadi masalah, kenapa Bapak mengkhususkan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq misalnya? Kenapa jumlahnya harus 3 kali gitu loh? Nah, mungkin di antara mereka yang pinter akan mengatakan keistimewaan surat Al-Ikhlas, hadis-hadisnya, keistimewaan Al-Falaq dan lain sebagainya. Kemudian keistimewaan Nabi ketika melakukan hal-hal yang ganjil, Nabi seringkali dilakukan sebanyak 3 kali, misalnya begitu. Nah, ini biasanya akan ada orang-orang yang pintar yang seperti ini. Maka sebenarnya jawabannya adalah kita sampaikan, oke, Bapak mengamalkan ini semua itu diketahui oleh Nabi SAW tidak? Nah, bahkan sebelumnya yang Bapak lakukan baik tidak? Maka dia akan mengatakan, ya pasti baik dong. Kalau nggak baik, nggak mungkin akan diamalkan. Yang kedua, Nabi tahu nggak Pak yang Bapak lakukan ini? Kalau dia mengatakan Nabi tidak tahu, berarti ini mengandung tuduhan Nabi itu jahil. Waliyadzubillah, ini bisa mengandung kekufuran. Pasti dia akan mengatakan Nabi tahu. Ya, dia akan mengatakan Nabi tahu. Oke, kalau Nabi tahu Pak, pertanyaan yang ketiga adalah apakah Nabi mengamalkan? Kalau dia mengatakan mengamalkan, dia harus menunjukkan mana hadisnya. Kalau dia mengatakan Nabi tidak mengamalkan, berarti Anda menuduh Nabi punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ini tuduhan lagi kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang yang suka ngarang-ngarang di dalam masalah ibadah itu seringkali akan jatuh ke dalam ujung-ujungnya, ya, sadar nggak sadar itu akan mendiskreditkan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, karena dia menganggap ada suatu amalan yang baik, dan seringkali amalan ini imma dia dituduh Nabi tidak tahu, atau kalaupun Nabi tahu ternyata Nabi tidak mengamalkan. Ya, nah ini berarti tuduhan besar. Kalau dia mengatakan Nabi mengamalkan, mana buktinya? Kalau ada buktinya Nabi mengamalkan, kita pasti akan mengamalkan. Ahlus sunnah ketika ada dalil dan itu sahih, nggak boleh menolak. Kita wajib mengamalkannya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang sulit, suatu hal yang simpel. Bukan kita mengingkari membaca Al-Quran, tidak. Kita mengingkari talqin, tidak. Kita tidak mengingkari, sama seperti solawat. Bahkan kita wajib, ya, untuk mengagungkan Nabi SAW. Di antaranya ketika nama beliau disebutkan, kita wajib bersolawat. Ya, ini bagian adab kita kepada Nabi. Dan tidak ada solawat yang lebih utama daripada solawat yang diajarkan oleh Nabi, di antaranya solawat Ibrahimiyah. Tapi ternyata kenapa orang itu maksudnya lebih sering meninggalkan solawat Ibrahimiyah dan lebih mengamalkan solawat-solawat yang dikarang-karang, ya, bukan dikarang oleh sahabat, bukan dikarang oleh tabi'in, dan bukan dikarang oleh tabi'ut tabi'in, tapi dikarang oleh orang-orang setelahnya, dan itu lebih sering diamalkan, dan kemudian diyakini punya khasiat-khasiat, ya, dan seringkali khasiatnya itu adalah urusan dunia. Ente kalau pengen urusan ente lancar, ente baca sholawat ini 40 kali. Ente kalau pengen dapat jodoh, ente baca sholawat ini sekian. Tujuannya dunia, ya jamaah. Padahal, ya, kita membaca sholawat karena kecintaan kita kepada Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ya, kalau kita punya tujuan dunia, kita ikhtiar, usaha, doa, dan bukanlah suatu hal yang baik kita menjadikan, ya, bagian-bagian dari ibadah itu dalam rangka untuk meraih urusan dunia gitu loh. Urusan dunia itu urusan remeh, dan kita seakan-akan merendahkan urusan agama. Ya, wallahu ta'ala alam shawab, ya. Ini ternyata sudah jam 6:04. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Insyaallah nanti di bab berikutnya kita bicara tentang teknik, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita. Mungkin masih ada waktu, ya, untuk tanya jawab. Ya, masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan, ya. Ini saya tadi nggak karena jamnya itu ternyata beda. Ternyata masih jam 6 kurang 5.